Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Zulmelia Putri dengan NIM 2403010068. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi yang pertama, membandingkan konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 2013. Adapun penjelasannya, menjelaskan isi dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan suatu upaya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas, memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum ini dirancang dengan menekankan pada pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan yang diperlukan di abad ke-21. Isi dan fokus utama kurikulum 2013 yaitu mengembangkan karakter, pembelajaran aktif, pengembangan kompetensi inti. Beberapa kompetensi yang harus siswa kuasai. Yang pertama kompetensi spiritual, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, yang keempat kompetensi keterampilan. Materi pembelajaran bermakna dirancang agar lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa dapat dikaitkan dengan berbagai konteks. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat ditetapkan dalam kehidupan nyata. Penilaian berbasis kompetensi. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu meningkatkan kualitas lulusan, membentuk karakter bangsa, dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 secara nasional telah dilakukan secara bertahap. Namun, dalam perjalanan, kurikulum 2013 juga mengalami penyempurnaan dan evaluasi. Menganalisis kurikulum KTSP dan kurikulum 13, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013 merupakan dua kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih fokus menekankan pada penguasaan materi secara komprehensif. Materi pembelajaran terstruktur dalam kompetensi dasar dan spesifik untuk setiap mata pelajaran. Kurikulum 2013 yaitu lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik, termasuk potensi literasi, numerasi, dan karakter. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan pada pengembangan kemampuan berbahasa dan fungsional dan komunikatif. Membandingkan konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 13. Untuk metodenya, pendekatan pembelajaran lebih student-centered, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, proyek, dan penyelidikan digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Penilaian lebih bersifat formatif, yaitu dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan pembelajaran siswa. Penilaian juga menekankan pada aspek proses dan hasil belajar. Bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 interogatif. Kemampuan berbahasa diajarkan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi komunikasi. Implikasi bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan antara KTSP dan kurikulum 2013 memiliki implikasi signifikan bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 2013 mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Kurikulum 2013 menuntut guru untuk lebih kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Kurikulum 2013 memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Penilaian terhadap kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menawarkan sejumlah perbaikan dibandingkan dengan KTPS. Yang pertama yaitu fokus pada pengembangan kompetensi, pembelajaran yang lebih aktif, penilaian yang lebih holistik. Meskipun demikian, kurikulum 2013 juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu beban kerja yang berat, yang kedua kurangnya kesiapan guru, yang ketiga materi pembelajaran yang terlalu padat. Untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
peningkatan kompetensi guru. Yang kedua, penyediaan sumber daya belajar yang memadai. Yang ketiga, penyesuaian kurikulum dengan konteks lokal. Yang keempat, evaluasi yang berkelanjutan. Penilaian terhadap kurikulum KTSP. Penilaian terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau ketercapaian atau suatu kompetensi. Kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar dengan keberagaman serta menekankan pada aspek efektif dan psikomotor di samping kognitif. Beberapa poin penting dalam pendidikan KTSP adalah: yang pertama, standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, proses penilaian. Yang ketiga, portofolio assessment. Penilaian yang baik harus sejalan dengan kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. Jika kurikulum menekankan pentingnya kompetensi, penilaian juga harus mengacu pada kompetensi tersebut. Kesimpulannya, kurikulum 2013 lebih terpusat dan memberikan panduan yang lebih rinci serta standar dan seragam bagi semua sekolah. Penekanan pada pembelajaran tematik dan penilaian otentik menjadi ciri khas kurikulum ini. Sedangkan kurikulum KTSP memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk menyusun dan mengimplementasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Fleksibilitas dalam pendekatan ke pembelajaran dan penilaian merupakan salah satu keunggulan KTSP. Sekian dari materi pertama saya. Lanjut materi yang kedua, yaitu memahami konsep kebijakan merdeka belajar dan menafsirkan konsep dasar perancangan pengajaran. Menjelaskan konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar merupakan kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan nasional. Konsep ini berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik siswa. Merdeka belajar pun memberikan otoritas dan fleksibel pengelolaan pendidikan level sekolah. Merdeka belajar pun memberikan otoritas dan fleksibel pengelolaan pendidikan di level sekolah. Konsep merdeka belajar adalah kebijakan terobosan yang diluncurkan materi pendidikan Nadiem Makarim yang bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan sekolah dan pemerintah daerah. Otoritas pengelolaan pendidikan diwujudkan dengan memberikan fleksibel kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan yang dilaksanakan sekolah. Prinsip-prinsip merdeka belajar. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mengalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pelajaran interdisipliner dan berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, yaitu pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Yang keempat, pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran intrakurikuler dirancang untuk memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mengalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, pembelajaran sesuai minat. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Yang ketujuh, pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid. Yang kedelapan, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid. Yang kesembilan, pembelajaran yang adil. Sekolah mengembangkan pendistribusian pelayanan pendidikan, pemberi materi pembelajaran, dan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan secara merata. 10. Pembelajaran inklusif. Konsep merdeka belajar sejalan dengan semangat pendidikan inklusif. Memahami konsep kurikulum darurat. Yang pertama, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar kurikulum darurat. Penyederhanaan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 sehingga siswa dapat fokus pada kompetensi esensial.
Yang kedua, pemilihan opsi pelaksanaan satuan pendidikan dapat memilih untuk menggunakan kurikulum darurat, kurikulum nasional 2013 atau penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Yang ketiga, pembelajaran daring atau tatap muka. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara daring atau tatap muka dengan pertimbangan kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Yang keempat, karakteristik kurikulum darurat. Kurikulum darurat memiliki karakteristik sederhana, kejelasan, prioritas, dan aktivitas. Sekian dari materi saya. Materi yang ketiga yaitu menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Materi yang keempat yaitu menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik setiap jenjang dan mata pelajaran. Menurut Kemendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Kompetensi ini tidak diajarkan langsung dalam pembelajaran, melainkan setiap mata pelajaran harus memiliki tujuan yang sama dengan rumus kompetensinya. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2006, kompetensi inti harus mencakup 3 dimensi. Yang pertama yaitu kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua kompetensi inti sikap sosial, yang ketiga kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Kompetensi dasar berfungsi sebagai acuan atau rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan tercapai tujuan pembelajarannya. Komponen saat menyusun indikator kompetensi dasar. Indikator merupakan tanda yang menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kompetensi dasar bisa mengubah perilaku peserta didik yang dinilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Adapun komponen-komponen yang harus diperhatikan saat menyusun indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjabaran indikator harus mengacu kepada kompetensi dasar. Yang kedua, rumusan indikator harus memuat kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati. Adapun kata operasional yang bisa digunakan harus sesuai dengan tingkat levelnya, dengan itu kognitif Adapun kata operasional yang bisa digunakan harus sesuai dengan tingkat levelnya, apakah itu kognitif, efektif, dan psikomotif. Sekian dari materi yang ketiga. Materi yang keempat yaitu menjelaskan kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah pendekatan baru dalam pendidikan di Indonesia yang memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam pengembangan proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cakup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Inti dari kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar. Hal ini konsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya jika ada dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksa mempelajari suatu hal yang tidak disukai, sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.
Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMK, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase pondasi pada PAUD. Sebagaimana dikutip dalam laman Kemendikbud, CP ini mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpul kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Dalam dokumen CP terdapat 4 komponen, diantaranya yang pertama rasional mata pelajaran, yang kedua tujuan mata pelajaran, yang ketiga karakteristik mata pelajaran, dan yang keempat capaian pembelajaran setiap fase. Tujuan pembelajaran atau TP. TP atau tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. TP disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Yang terakhir yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Yang pertama, alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai pembelajaran di akhir suatu fase. Yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang ketiga, guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk menyusun paragraf ajar. Sekian dari penjelasan materi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.